Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pelajaran kita, hadis yang ke-22, masih bab sabar. Hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang dikatakan kuat itu bisur'ah, orang yang mampu membanting, menjatuhkan, atau orang yang menang dalam bergulat. Innamas syadid, sesungguhnya hanya saja orang yang syadid, orang yang kuat itu adalah alladzi, orang yang yamliku, orang yang mampu menguasai nafsahu, dirinya, nafsunya, indal ghadab, ketika dia marah. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena masih bab sabar, tentu berkaitan dengan sabar. Sabar itu banyak tempat, banyak medannya. Karena sabar itu bukan hanya ketika kita dapat musibah. Termasuk sabar namanya menahan. Menahan emosi, menahan marah, menahan keinginan yang menggebu-gebu, meluap-luap, menahan ketamaan, keserakahan, dan seterusnya. Karena memang prinsip sabar itu menahan. Namanya as-sabru al-habsu namanya. Sabar itu menahan. Asal katanya bahasa Arab tahan. Menahan diri dari melakukan apa-apa yang dilarang, yang tidak diredai oleh Allah, dan tetap bertahan melakukan, mengerjakan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sabar. Jadi sabar itu adalah menahan. Asal kata menahan. Di dalam hadis itu kata Nabi, secara lahiriah orang yang kuat itu adalah orang yang bagak, badan badegap, badago, kekar, tiba kami kekar, berotot, dan bisa membanting, memukul, meng-KO, menjatuhkan orang. Kalau berkelahi, tidak ada yang tahu mengalahkannya. Kalau bahasa dunia tinju, Mike Tyson. Itu memang kuat, tapi kuat secara lahiriah. Kuat fisik, kuat raga. Yang dimaksud kuat bukan kuat fisik. Karena bisa jadi orang yang kuat fisik tapi lemah. Tidak kuat semangat,
pematah pucuk. Kata Rasulullah, laisa syadid, bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain, membanting, bergumul sehingga orang bisa kalah. Bukan. Innamas syadid, sesungguhnya saja yang kuat itu alladzi, orang yang yamlik, yang mampu menguasai dirinya sewaktu marah. Artinya marah itu harus kalahkan. Kalau bisa mengalahkan marah, hanya kuat. Orang yang kadang badan kuat fisik, kadang tak mampu menahan marah. Justru ingin melampiaskan marah, mampu membantiang, menunjukkan kekuatan fisik. Tidak. Ketika dia harus marah, mesti marah, tapi dia mampu menahan. Namanya kazim. Kazim, orang yang mampu mengendalikan, menahan amarah. Salah satu pintu daripada pintu-pintu surga. Pintu surga kan 8. Nah, salah satunya kata ulama dalam kitab Tawdihul Ahkam adalah pintu Al-Kadhimin Al-Ghaiza. Pintu spesial yang akan dimasuki oleh orang yang mampu menahan, mengendalikan amarahnya ketika dia harus marah. Dia menahan marahku ketika harus marah. Kalau tidak marah, kita tahan. Aduh, makasih gini. Aduh, kita kok patui marah. Patui marah. Kalau awak marah, ndak donan protes. Lari tampeknya marah. Lah harus marah. Dan kalau kita marah, ndak dulu nak marah orang kawan. Memanglah wajar wak marah. Tapi karena sekian banyak pertimbangan-pertimbangan, dipikir-pikir, diinok-inok, diranu-ranuangkan, dibalik-balik, cuma manggang. Lalu nyo kendalikan, nyo tahan marah. Itunya. Marah tu masuk kan bangi. Lah patui bangi. Lari tampek no bangi. Kalau kita bangi, indak dulu orang nak bangi kawak, memanglah lari tampeknya dah bangi, lah harus banginya tu. Ada yang kau ada lecai apa jadu ni lah. Ketika orang mampu marah dan sudah harus marah, lah di tempatnya dia marah, tapi dia tidak marah. Bukan lantaran takut, bukan lantaran bisa marah, tapi dia bisa marah. Dia kendalikan. Namanya kazim. Nan udah sius ko bininya, udah yus. Nan dayus ko orang yu bini. Iceleleng di bini. Amang runyuk saja. Ndak taluk maduk bini, lah salah bini. Itu ke bini. Bahasa kami lompong sagu. Dan tanamnya udahnya. Mana urusan udah nak kau? Alah, kuncun badan. Tiba di bawah lagi ikut aja deh. Itu udah use. Mestinya nyo yang mengarahkan bini. Tapi bini dia mencari saya bini sudah mata no lah. Lah coba bunyi suka juit sih. Ni tahu bunyi suka juit. Bunga suka juit tahu. Kuncun dia.
Bukan berarti kita penakut. Tidak. Mampu marah. Bisa marah. Lari tampeknya marah. Harus marah. Tetapi dikendalikannya marah. Berarti hebatnya itu. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Orang yang bisa adalah malapian marah. Marah itu kan 3. Marah hati, dongkol, dongkol, jengkel, kesal. Marah muncuang. Coba aja marah muncuang. Mengerutu, ngaleh, menye, bayang-yang, kadang-kadang bacori bungkang, muncuang tu, yang carepet kian kabari. Sado Allah ni rumah tu kanai sado Allah. Cuang. Marah tindakan, nah barunya mampeh membanting, menyipak, meninju, menendang, itu marah. 3 marah. Orang yang kecil siko baga, kuat, syadid, nyo bisa kendalikan. Kenapa nyo bisa mengendalikan marah? Karena dia tahu, dia sadar, dia mengerti. Marah itu tidak ada gunanya. Yang kedua, lebih tinggi nilainya menahan dan bersabar daripada melampiaskan marah. Dan nyo paham, Allah nak suka kepada orang yang melampiaskan marah. Itu nama marah. Dan marah itu ada saatnya kita harus marah. Ditampeknya kita marah. Kalau nak marah kita mudarat nanti marah. Rasulullah tu marah kalau agama kalau agama dirusak marah beliau. Tapi kalau diri beliau tidak marah beliau. Marah. Nah, yang paling bagus marah karena Allah. Perang itu kan marah. Emosi. Menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar harus ada emosi. Kalau ada emosi, tidak mudah. Balik kita ke Jepang, menahan marah di saat harus marah. Kenapa dia tahan marah? Karena kalau dia marah, besar bahayanya, besar akibatnya. Kuda melayang, kuda cair, kuda rungak. Tahu rungak? Rungak tahu? Ya, dipukul rungak saja, cair saja. Tiba camin berjalan. Tiba dapur api dia mampian saudara. Adik besar bahayanya, akibatnya. Makanya nanti orang yang mampu mengendalikan marah, saatnya harus marah. Nanti Allah suruh pilih. Pilihan yang ketujuh, siapa wanita-wanita surga yang ketujuh, biarlah. Disuruhnya milih siapa yang ketujuh wanita-wanita surga. Tidak bidadari, no? Bidadari tidak ada di surga, no? Di televisi tidak ada bidadari. Wanita-wanita surga itu al-hurul ain namanya. Hurul ain itu perempuan yang matanya sangat indah. Yang hitamnya hitam, sehitam-hitamnya, yang putih putih seperti itu. Matanya jeli, mempesona. Mempesona. Pada malahnya al-hurul ain. Ain itu kan mata. Hur, mata yang hitam dan yang putih sangat indah. Itu gambaran wanita surga. Silakan pilih nama yang ketujuh wanita surga.
Kan itu hadis bawah nanti. Pilih. Kita lompat saja di bawah. An Muaz bin Anas di bawah. An Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man kazama siapa yang menahan ghaiza amarah murka wa huwa qadir sementara dia qadir mampu kuasa sanggup ala ayun fidahu untuk melampiaskannya. Wah, oi, bisa ni mentu no. Oh di kau ni ketujuh. Oke, no. Tipi cek. Illa puak apa jangan. Mampu maqadir. Qadir ala ayun fidah. Qadir untuk melepaskan, mentamfizkan. Qadir kuasa. Tapi kazama kuasa mulanya menelan. Menelan ko melulua. Ada muntah na hampir keluar. Ada lulu dia. Namanya kazama. Bama ko di luluanya muntah balik. Nyo ndak mau lepas muntah di tengah rami. Nyo memelihara kemuliaan dirinya. Orang kalau ingin muntah nyo ndak ada orang. Cuma nyo menjaga orang lain tampe nyo di menjaga, menahan diri. Nyo ndak ingin malu, diluluannya muntah. Nah, digambarkan begitu, muntah apa marah nalah harus lapih, harus keluar, harus dilampiaskan. Ditelannya marah tu balik. Diluluannya marah tu balik. Tidak ilapihannya. Padahal nya qadir. Kuasa mampu bisa. Bangga untuk melepaskannya. Ini pernah mencelik orang mengih dah. Mencelik murah pernah. Kalau mul pernah mencelik ambo marah itu. Tidak pernah lah tu. Anda pernah mencelik orang lain marah. Tapi kalau mencelik awak marah, belum pernah le. Bahan celik. Ibu baca roh mencari awak marah tu ibu. Lebih macam ni nak jadi marah tu. Kau bentuk dia bangi bentuk untuk cindaku bawa untuk mana? Kau boleh katakan mencari camin. Tak ada ke orang tekan mencari camin kalau marah. Camin lamuk lagi. Marah itu sangat buruk bentuk orang. Kata beliau Imam Ghazali dan Ibnu Qudamah, kalau marah cakap tu tiba di muka bantuannya luar biasa, menakutkan. Hidungnya kembang, urat lehernya tu merah, mukanya merah, matanya tu. Kemudian dia menahan apa? Kadang-kadang abuaknya bisa tagak marah. Itu lahiriah. Nah, marah tu sebenarnya kena badan, hati. Kalaulah tampilan setakat itu, apalagi bagaimana kalau hatinya? Andaikan hati itu penampakan luar diri juga saja marah begitu, Wak. Nah, bagaimana kalau hati itu benanan nan nampak, Wak? Riwayo. Jadi orang ko dek mampu kuasa menahan marah, namanya kazama, menelan, menahan marah sama dengan menahan muntah supaya jangan keluar. Padahal kalau lapihnya muntahnya, tidak masalah.
Sebabnya lah wajar muntah. Lah wajar muntah. Lalu ditahannya, ditelannya. Padanya qadir, kuasa untuk melepaskannya. Tanya kan? Oh? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rusu'il khaliq yaumil qiyamah. Allah memanggilnya. Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya di hadapan semua makhluk. Di tengah-tengah semua makhluk di hari kiamat. Bayang salah. Sarami itu orang dipanggilnya. Sedangkan di tengah-tengah manusia Asia, tang rami-rami itu dipanggilnya orang kadang. Itu lah sondak itanah aja lah. Manusia memang dia ya. Orang rami, sarami-rami, di soraannya mi misalnya. Dipanggil kepada bapak anu, ibu anu. Mohon menemui bapak presiden atau gubernur. Oh iyalah, kau kainyo mah tu orang saudara ni kan. Ya. Ndak di tanah nak jalan entah bahala. Akhirnya dipanggil di hari kiamat di hadapan semua makhluk. Bawa membayang dulu. Ya. Hatta yukhayyirahu, sehingga Allah suruh dia memilih minal hurul ain masya'a. Pilih ya. Siapa perempuan-perempuan surga konan nang ketujuan Rawahu Abu Daud 4777, Tirmizi 2021, hadis hasan. Biasanya ibu-ibu ko membalikan ke gambar tu. Kalau kami produksi ibadah. Kalau kami produksi bisa lo mana marah. Dipanggil lo kami kemudian dikira disuruh milih laki-laki nak. Begini. Amo tawaran ke ibu-ibu deh. Tak ada apa-apa ko di belakang namanya. Ada hiasan-hiasan, intan berlian, mutiara, emas pare, emas perak. Luar biasa. Ada laki-laki gagah. 10 buah. 10 orang. Pilih ya, nama yang ketujuh. Mato condong. Kandaran, cak. Pada siko matonya condong kehiasan. Ndak gitu. Ya, itu namanya jawab, itu muncul. Bisa jadi imbangnya itu kedian. Sebab produksi tidak boleh berlaki banyak. Cahaya produksi itu. Dua melaki lah payah orang baregang. Encik bawa kesuuk, encik bawa tidak payah baregang. Sehingga untuk perempuan-perempuan kan banyak gambaran disuruh. Ame, perak, pakaian sutra, kasua-kasua dipanimpan, bantah-bantah, teko-teko. Kan hiasan-hiasan itu biasanya kecenderungan produksi. Gelang-gelang. Ini nampaknya kecek gaji guru-guru, laki-laki baru ditawarkan satu perempuan, anak produksi lah cemburu. Hurul ain kan wanita surga. Di kami tidak ada. Ketika disabui oleh Allah, hiasan-hiasan, pakaian-pakaian, gelang-gelang, emas-emas, tidak pernah laki-laki bertanya, kami tidak pakai itu. Tidak pernah. Allah Ma'adil.
Allah tidak akan zalim, tidak akan curang. Jikalau perempuan mampu menahan marah, padahal bisanya melampiaskan marah, nanti ada untuknya. Bamu ko laki-laki di siko, ya nampang bangi itu biasanya. Nambabayo bangi itu biasanya laki-laki. Sebab laki-laki kalau bangi bisa cair. Kalau perempuan bangi kan dia muncul aja. Sampai sanjo merepet-repet. Bahkan sampai kalalo masih menyonggeng baru. Laki-laki tak muncul bangi tu. Tangan, kaki. Nah, jadi laki-laki itu nampak bagaknya kuatnya marah. Jadi kalau dia menahan bagaknya. Jika perempuan tak muncul saja. Tutai sebalik negari. Tuh tutai. Nah, jadi arahnya ke laki-laki. Man kazama ghaiza, siapa yang menahan marah, wa wa qadirun, sementara dia kuasa mampu ayun fidahu untuk melampiaskannya. Dan Allah seru, Allah panggil di hadapan semua peluk, karena engkau dulu di dunia orang yang mampu mengendalikan marah. Silakan. Jadi nama nusuko. Kau keuntungan namun Al-Kazim. Dalam surah Al-Imran kamu sudah. Ini tebak Quran kan? Jelek ya, mencak surahnya mah. Al-Imran nama surahnya. 130 sampai surat ketiga Al-Imran 134 mungkin 35 selesai. Aswa 34 Ali Imran. Mana ayatnya? Dulu, belum cari dulu. Enggak. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Beradu, sari'u. Nah, itu tiga. Istiqo pelampeknya. Alladzina yunfikuna fi sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Nah, mari kita baca. Iko ciri sifat orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, di mana jannah itu telah dipersiapkan, namanya uiddat. Ujung ayat 133 bunyinya uiddat, disediakan, telah disediakan oleh Allah jannah atau surga yang lawehnya luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Oh, cirinya. Yang pertama, orang-orang yang menginfakkan harta mereka fis sarra wad dharra, di waktu lapang dan waktu sempit. Ado ndak ado, ini tetap berinfak. Banyak seketiknya tetap berinfak. Yang kedua, kazim. Yang kedua, kazim, orang-orang yang menahan al-ghaiza amarah, wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah mencintai orang yang muhsinin. Anang kita garis bawahi al-kaziminal ghaiza, orang yang menahan marah di saat sudah harus marah.
Itu namanya menahan. Sehingga secara berseluruh kita sampai juga kalau nyo nak marah kita hanya nyo lah petui marah. Tapi nyo kendalikan marah, nyo tahan marah. Itu nan kazim. Ikolah sifat orang-orang bertakwa yang kepada mereka Allah telah katakan bahwa dia telah mempersiapkan surga. Jadi orang yang mampu mengendalikan marah di saat harus marah, maka berarti nyo telah memilih surga. Dan dia telah telah menyatakan bahasanya lah salah satu yang akan meminang mengambil perempuan surga. Karena sudah dijanjikan, pilih nama yang ketujuh, Al-Hurul Ain itu. Lam yatmithunna insun qabalun walajat, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Itu nan hurul ain. Hurum maksuratun fil khiyam, yang dipingit. Wanita dipingit, begitu lembut, begitu lunak dan halusnya kulit mereka, seakan-akan membayang sumsumnya keluar. Itu dalam hadis-hadis. Halo? Halus, lembut, lunak, jernih, indah kulitnya, membayang sumsum, dan gambaran-gambaran apa luar biasa. Usianya sweet sepentinan. Itu namanya orang maksuratun fil khiyam, perempuan-perempuan yang disebut dengan bidadari, gitu orang Pak. Kan bidadari itu terjemahan itu. Mangko malih, kalau ambo malih menyebut bidadari, kan bidadari di pemuda orang yang. Aduh. Di sinetron lah bidadari men judulnya. Tentu landah bidadari bentuknya. Bidadari itu di dunia melah bentuknya. Di surga tidak ada bidadari, yang ada hurun, al-hurul ain. Dalam surah apa? Surah Ar-Rahman kan itu salah satunya disebut. Itu fadilah, keutamaan menahan marah. Berarti sabar itu. Maka kita ulang kaji, sabar itu bukan hanya ketika musibah. Salah satu tampe di mana kita harus bersabar memang ketika musibah. Tapi sabar bukan hanya ketika musibah. Indal masaib fakat. Bukan hanya ketika terjadi musibah-musibah saja kita sabar, tidak. Rupanya masuk sabar jodoh. Orang bisa mengendalikan, menahan, menguasai marah, sabar. Tidak dipaturuinya. Nyonan sabar kok. Orang yang tidak melampiaskan keinginan hawa nafsu. Kalau bahasa mempaturi, dia dipaturinya marahnya, ditahannya. Makanya tadi kita balik kepada kata dasar marah itu habsu. Habsu habasin, habsu menahan. Menahan. Menahan marah itu bukan makasihnya mendendam. Itu lain-lain. Mendendam masih marah tuh. Cilah.
Kini kau ni poso, kau malam awas kau. Rimiak kau itu ndak menahan marah. Itu menyimpan tu, ha? Menunggu. Ada yang poso gini kau. Beko lah. Cahaya kau. Oh itu. Ini kan main tu nak. Beko lah impici ya kau. Ini poso gini. Ha? Bata nak bata, beko lah jadi hanya berjanji malah pihak baginya beko. Akan tak berhasil puasanya dah. Kalau lapeh beko. Enggak, menahan marah itu bukan berarti menyimpan. Bukan menyimpan. Tidak melepaskan. Dan tidak melampiaskan marah. Dikuasainya, dikendalikannya marah. Kalau enggak, itu dandam. Awaslah. Awaslah aku kan marah yang enggak keluar. Namanya hikit. Bangih kalau enggak keluar, disimpan. Kalau berkali-kali kita sampai di Minang, namanya awas. Enggak selesai pantau ke ladang. Jamua. Baru digoreng masih-masih. Jamua lu. Di jamua melah. Lama siap pejah. Itu digoreng oleh anguihnya. Kau orang menunggu pembala. Nah itu tu menahan marah itu saya tahu gitu adalah kendalikan perasaan marahnya itu, tidak dilampiaskannya atau tidak dilapehkannya, tidak dilampiaskannya, dikendalikannya, kuasai marah sehingga marah itu redup. Apa cara meredupkan marah? Auzubillah. Auzubillah itu kadang-kadang terkena auzubillah jadi kau belahnya habis. Kena barang apa aja. Sabar kau tu. Lamati sabarnya, sabar lamati. Bekol dikajinya. Jadi marah itu yang paling ampuh untuk agar marah cukup tu apa? Nurun apanya? Nurun ngubuk di tiba tensi ya, no? Hampir nurun. Auzubillah. Membaca dengan sungguh-sungguh, dengan serius. A'udzubillahi minasy. Ulang-ulang. Astagfirullah. Auzubillah. Astagfirullah. Nak mantu, na'udzubillah. Baru biko astagfirullah. Yalah. Kalau ingin orang atau awak atau orang, awak cenderung malapihnya, tidak ingin mengendalikan. Orang kalau ingin mengendalikan, tentu tidak mau melepihan, dicarinya cara supaya lepih. Tiba diangik, apa supaya angiknya nak, atau dicarinya si tawa si dingin. Paling kurang yang ambilnya sarabeta, ya randamnya iya. Apa kan dia? Ya, itu nama sarabeta. Sapu tangan tu untuk di tangan. Ya sapu tangan kan? Sarabeta untuk sikoa. Kan para lu yang buat aja ibu kan. Artinya kan berusaha untuk menurunkan panih badannya, suhu badannya. Kok si tawasi dingin tiba di bisua. Kok tondeh dama cegek bukari no. Di anunya ya bare kan upaya atau sarabeta tadi ini motosiklo itu upaya orang untuk mengendalikan panas badan. Ketika marah orang kalau ingin mengendalikannya, ingin menurunkannya cari itu. Auzubillah dulu. Kemudian baru luaknya. Cuma awak mengaku awak kadang-kadang kan tak ingin
meredakan, ingin melampiaskan. Cenderungnya melampiaskan. Bahkan ketika ada orang mengecian, Allah dupa, Allah dupa, Allah dupa. Tanamlah kau. Atau sebaliknya lah bayo. Mama, Allah, mama, Allah, mama, Allah, mama, mama aja. Iceleng laki nya dah. Dah amu apa biar nak kau nya. Kali wak ipijaknya. Yang kek nyorok ni lah bisa. Okey, tak lah. Kalau kami marah aku bertinju. Kalau ibu bukan hanya muncuang, yo kain-kain basingkuan. Kadang-kadang basongkian korang. Kadang-kadang abu aku rumian. La si tuo ila si mudo. Pasia yo pasenihan. Bini tuo yo bini mudo. Bahasa sengian alai. Konyo. Nah, kalau memang ingin mengendalikan marah, bisakah orang? Bisalah. Nyo ingat bahaya marah. Dan afadillah menahan marah. Betapa Allah cinta kepada orang yang begitu. Allah cinta kepada orang muhsinin. Lah, surga tersedia. Lalu dia berusaha. Allah berusaha benar. Nyuacong bismillah. Lalu beruduknya. Ndak maunya tukar posisi. Menukar posisi. Kalau ndak likuan badan ke tanah. Sebab marah tu dari api itu redam dengan tanah. Lalu mereng ke tanah. Atau cacam pipi ke tanah. Kamu marah tu dari setan. Setan dari api. Memadamkan api dua cara. Pertama dengan air atau dengan tanah. Cuman nancako ke jiwa. Kita cenderung melampiaskan malapian bangga. Labih buku marah tu awal tersandas lah. Tapoturu ini digau setan juga tu. Tapoturu ini digau dengan setan juga. Bangga. Iyo tu. Antahan ni baca cukup digau duanya. Habis. Ini lah selesai. Bangga ni itu. Lah. Astagfirullah, tobat dan ni konta. Bangki bidi dan cukup. Lapi ni. Lapi pengalai. Lapi ke jangka ni bo. Lanyui paja. Nilai. Halo. Kalau pernah kan? Menang kajinya kalau pernah. Cuba lah pernah lo. Ya, semua dah boleh pernah lo mencuba marah. Mengacuk marah lu mencuba lah. Hadis yang kita longkan jeko an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Hadis ke nomor 23. Qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya aku duduk bersama Nabi sallam wa rajulani yastabbani. Ada dua orang laki-laki yastabbani sadang yastabbani salang apa? Caci mencaci, cela mencela. Wa ahaduhuma, salah seorang daripada kedua orang cakap tu qad ihmarra wajhu, muka nak lah saga. Tahu saga? Merah saga. Itulah luar biasa tu. Tinggal malah tuih milih. Wantafaqat audaju, uritnya lah bangka. Urit aku. Sikoci. Bangka muka merah. Bola tagak bangka. Kat. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inni la a'lam, sesungguhnya aku la a'lam, betul-betul mengetahui suatu kalimat. Lau qalaha, andaikan dia mengucapkannya, orang nan merah muka nan bangka urik mariah nukah.
la dhaba anhu ma yajidu, pasti hilang lenyap ma yajidu, apa yang didapatinya daripada dirinya itu marah, hilang lenyap marah. Lau qala a'udzubillah, andai jikalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaba anhu ma yajidu, akan hilang lenyaplah marah yang sedang ada pada dirinya. Faqalu lahu, maka orang-orang berkata kepada orang yang sedang merah muka ni cukup, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW berkata, ta'awuz billah, berlindung diri engkau kepada Allah daripada setan yang dirajam. Siko dalilnya. Merah saga, tailia la bangka, lasam perono bana, bisa diredam, dipadamkan, dihilang, dilenyapkan dengan a'udzu billahi minasy. Kalau dia baca auzubillah tapi nak muhnya padam, tak membaca tu. Nabi kan tak bergerak-gerak tu. Kan Nabi yang mengecek kan? Pelajaran siko, ada orang bertengkar. Jadi di zaman Nabi ada orang bertengkar, nak zaman kini kan. Bertengkar, saling caci mencaci, cela mencela, sehingga salah satu sahabat merah muka, tagak urili, kecek Nabi ke orang lain. Itulah Nabi cara bagi nasihat. Kadang-kadang Nabi menasihat kau nak langsung mengecek kasianu piterangan durang tu. Cara Nabi, aku tahu andaikan dia itu mengucapkan ini, hilang marahnya. Dalam riwayat lain ada orang ngeceknya, Nabi ngecek mentun lain terdengar dan bau jenah. Jadi inti kajinya Nabi menasihati orang tidak langsung, kadang-kadang tidak langsung. Cuma terangah, terangah. Kadang-kadang orang langsung kok bangihnya, Cuma di Mina namanya awak mengecek kerindiangnya, tapi malantun kecek. Terangah orang, namanya kecek cukup tu manyin dia sehingga terangah baki orang kecek. Dan dapatlah kita pelajaran siko, salah satu obat yang paling cepat, penawar yang paling ampuh, membaca a'udzubillah. Karena orang kalau marah gampang dikendalikan oleh syaitan. Orang kalau marah gampang dikendalikan setan, dipanggil setan. Bahkan salah satu pintu di antara sekian banyak pintu setan bisa masuk ke diri orang, bisa membisik-bisikkan di dada orang, adalah pintu marah. Ada sekian pintu yang dapat setan tu bisa menguasai hati orang. Salah satu pintu tu marah. Orang kalau marah, kalau tidak bisa hati-hati marah, setan masuk sehingga hatinya dikuasai. Dan kalaulah hatinya dikendalikan setan, maka setanlah mengendalikan dirinya. Diperintah muncungnya mangko, hidungnya mentun, matanya begitu, telingonya berkepik-kepik, urek mariahnya tagak, bulu kuduaknya maramang, badannya menggigil, sebablah setan dan mengendalikan. Mau usia setan? Auzubillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila nas. Ada juga yang menganjurkan baca surat Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bi wa qur rabbi a'udzu min hamazatish setan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Yang penting berta'awuz. Ta'awuz memohon perlindungan kepada Allah daripada setan, karena setanlah yang mengobar-ngobarkan marah dalam diri seseorang. Tapi adalah setan dari luar tu orang biasanya. Dia suang-suang tu. Amuh mengkau tu. Ada yang kau dia lain jujai baca tu. Dan jujai baca tu. Macam mana sabar mana kau. Kalau mengaji dia kan mengaji, tapi tak mantun lu mengaji kau tu. Habis mana. Salam pau sabar, mek. Ustaz nak mengaji itu tadi kebisa, tapi kita tindak. Sampailah kau ustaz kan. Kau panggil ustaz kan.
Abi ke juga. Silakan saya nak marah-marah lah. Hah? Itu Al-Kazimin al-Ghaiz. Sore Ali Imran tadi. Salah saya itu namanya. Al-Kazimin al-Ghaiz. Al-Kazim. Sekianlah kaji kita di siang hari ini ko. Mudah-mudahan kita orang yang tak pemarah. Marah boleh tapi jangan pemarah. Sekali-kali jangan memarahi laki. Kalau awak marahnya marah lu awak. Bentuknya. Marahlah. Jadi kalau kakaknya nanti marahi lelaki awak tu. Marah-marah itu kadang orang jahit bisa gelo dah start ditakut itu kena kasarnya kejam jahit muncul no gede karena lagi dijawab dibantah dia hanya lo ini no satu nasihat itu no Itu namanya kita mentarbiahnya tu bu. Mentarbiah ku kadang-kadang harus kita haria, kita berang. Anak kalau tak kita berang kadang-kadang namun saya anak dilacu. Saya di kampung ditinggalkan. Saya ni laki pisah wanya. Pisah wanya. Suruh nyopai. Because sudah tu udah iwa. Kan saya laki. Suruh nyopai sepakat. Mereka pada lumpur rumah hujan lebih angin kencang dari rumah. Hari tengah malam. Baru mau dah deh. Kan saya laki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.